Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan permainan catur dengan topik kali ini pengorbanan kuda di posisi terjepit berbuah unggul serangan dan akhirnya skakmat ya. Tentu permainan ini ditujukan buat kalian yang sedang belajar catur ya, untuk bisa memahami beberapa strategi dari permainan catur sehingga kalian bisa menambah referensi kalian dalam bermain catur. Mudah-mudahan kalian bisa menikmati permainan ini dan tentu semakin punya skill keterampilan yang meningkat ya. Silahkan dinikmati. Oke, di sini putih mengawali dengan King Pawn opening ya, yang dijawab oleh hitam dengan langkah yang sama ya. Oke, putih berusaha untuk mengancam pion hitam ya di kotak hitam ini yang kemudian dilindungi oleh hitam. Lanjut berikutnya, putih memainkan serangan yang agresif ya pada pion putih ini, kemudian dibalas oleh hitam dengan mengadu gajah ya. Oke, pertukaran ini tidak diinginkan oleh putih. Putih kemudian mundur satu langkah yang dijawab hitam dengan langkah di depan benteng ini. Kemudian putih ingin mengaktifkan menteri ya di jalur putih ini dengan memajukan pion yang dijawab oleh hitam dengan membuka kuda ya, persiapan untuk rokade pendek. Oke, putih kemudian memajukan menterinya di depan raja, ingin mengeksplor di daerah hitam posisi ini ya. Kemudian dijawab oleh hitam dengan memajukan gajah di depan raja untuk persiapan rokade pendek. Kemudian putih ini cukup agresif ya, jadi memajukan pionnya 2 langkah untuk berusaha untuk bertukar dengan pion ini dengan maksud untuk memenangi posisi terbuka ya. Kemudian dijawab oleh hitam dengan memakan atau menukar gajahnya ya. Jadi gajah putih dimakan oleh gajah hitam, dijawab oleh putih dengan dimakan. Di sini terlihat bahwa jalur benteng putih ini terbuka ya. Oke, selanjutnya hitam melakukan rokade pendek untuk mengantisipasi serangan dari pion. Ya, pion kemudian memakan dan dijawab oleh hitam dengan dimakan ya. Pada posisi ini mulai posisi kedua belah pihak, khususnya putih dalam kondisi terbuka ya. Oke, putih memakan pion yang kemudian dengan kuda ya tentu, kemudian dibalas dengan mengancam kuda dengan gajah. Kemudian kuda berpindah kembali untuk mengancam gajah hitam ya. Oke, hitam berusaha untuk mempertahankan posisi gajah dengan mengambil keuntungan kalau dimakan. Posisi menteri akan menjadi aktif ya, dan menggeser benteng hitam untuk menyerang pion di depan benteng di depan menteri ini ya. Kemudian putih melindungi pion di depan menteri yang cukup berbahaya karena bisa open skak ster ya. Oke, selanjutnya hitam melangkahkan kudanya, tujuannya adalah menghambat rokade pendek yang akan dilakukan oleh putih, yang kemudian dibalas dengan memajukan gajah untuk menghambat perpotongan jalur untuk rokade ya. Kemudian dimakan dengan maksud hitam ini bertukar gajah ya. Kemudian putih memakan dengan kuda. Selanjutnya hitam berusaha untuk melakukan serangan pada posisi rokade pendek di hitam di putih ya. Kemudian pion ini melindungi untuk ancaman kuda ke menteri ya. Oke, dibalas berikutnya menambah serangan hitam dengan mengeluarkan kuda hitam ini, melangkahkan kuda. Kemudian putih juga berusaha mengaktifkan bentengnya di jalur ini ya, untuk mungkin bisa mengancam menteri. Oke,
kuda kemudian merangsek maju ke depan untuk berusaha untuk ikut membantu serangan di, kalau kita lihat pertahanan putih yang cukup longgar ya. Oke, selanjutnya benteng ini mengancam ke menteri ya. Tentu menteri hitam berpindah ya untuk memberi ancaman kepada pion putih ini ya. Ini kalau tidak dilindungi akan skak ya. Nah, ini cukup berbahaya. Kemudian putih membalas dengan rokade pendek ya, sehingga pion terlindungi dari ancaman kuda dan menteri ya. Oke, kemudian menteri ini menggesernya untuk mengancam menjepit pion hitam ini ya. Oke, kemudian putih mengancam posisi dari kuda. Nah, disinilah permainan akan menarik ya. Jadi permainan ini akan terlihat menarik di sini dengan langkah brilian dari hitam ya. Silahkan diamati di sini. Perhatikan bahwa pada ancaman yang sulit bagi hitam ini, di mana kuda terancam ya, kemudian kuda ini juga terancam, sehingga ternyata langkah yang dilakukan oleh hitam di luar dugaan, dia menukar kuda dengan pion ya, dengan harapan menteri ini langsung skak. Meskipun di sini cukup berlapis perlindungannya, tapi hitam cukup pede untuk melakukan serangan ini. Ya, betul, kuda dimakan. Nah, di sini nanti terjadi variasi serangan yang luar biasa ya. Kemudian hitam memakan pion dan posisi skak ya. Nah, kemudian tentu ini ada dua pilihan ya buat putih, melindungi dengan menteri bertukar ya, sehingga posisinya sebenarnya masih menang ya, karena putih menang satu kuda, atau melindungi dengan kuda ya, dengan harapan mungkin kalau dilindungi dengan menteri, kudanya akan termakan sehingga posisinya menjadi berimbang ya. Tapi perhitungan dari putih meleset ketika putih kemudian menggunakan kuda ini sebagai penahan dari skak dari menteri. Disinilah awal kehancuran dari putih ya. Kemudian putih melangkahkan kuda ini melakukan jepitan skakmat ya. Jadi menteri bisa skak di posisi sini ya. Ini yang kemudian tidak dipahami oleh putih ya, sehingga putih memaksakan diri untuk mengancam ya. Jadi ancaman kepada jadi langkah ini kemudian menyebabkan hitam atau menteri ini bisa melakukan posisi skak ya. Oke, nah, posisi skak ini yang tidak diperhitungkan oleh putih, sehingga langkah dari raja itu tinggal ke kotak putih ini ya. Ini akhir dari langkah terakhir dari putih, karena pada posisi ini menteri skak ini sudah selesai ya. Nah, terjadi skakmat. Nah, disinilah menariknya tadi hitam bagaimana mengorbankan kudanya untuk kemudian menang posisi, dan karena putih mungkin kurang jeli dalam melakukan proses perlindungan dalam pertahanannya, sehingga harus kalah skakmat dengan posisi materi yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan hitam. Oke, mudah-mudahan permainan catur ini bisa menarik buat kalian yang sedang belajar bermain catur. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.